semua, sebelum kita masuk pada inti materi, mari kita simak terlebih dahulu capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu pada akhir fase D, peserta didik mampu mengidentifikasi interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya, serta dapat merancang upaya-upaya mencegah dan mengatasi pencemaran dan perubahan iklim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran berbasis video, peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara, serta peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan cara menanggulangi pencemaran udara dengan mencari literatur yang tepat. Adapun indikator ketercapaian tujuan pembelajaran, yang pertama, mengidentifikasi pengertian pencemaran udara dan macam-macam pencemaran udara. Yang kedua, menganalisis faktor penyebab pencemaran udara, dampak pencemaran udara, dan cara menanggulangi pencemaran udara. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara, disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di Jakarta setiap harinya. 78% merupakan kendaraan sepeda motor yang pertumbuhannya mencapai 1 juta unit per tahun. Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno, sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi, bensin dan solar, mobil penumpang, serta bus. Adapun solusi untuk mengatasi polusi udara adalah dengan memperbaiki layanan angkutan umum sehingga dapat lebih mengakomodir kebutuhan mobilitas warga Jabodetabek. Jika hal ini tidak dibenahi, maka program-program lain yang dirancang tidak akan tepat sasaran. Setelah melihat berita tadi, kira-kira apa ya pencemaran udara itu? Dan apa dampak yang terjadi ketika udara tercemar bagi semua makhluk hidup yang tinggal di bumi ini? Yuk kita sama-sama belajar tentang pencemaran udara. Pencemaran udara yaitu menurunnya kualitas udara sampai pada batas yang mengganggu kehidupan. Dengan kata lain, pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung substansi yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Tahukah kalian apa saja macam-macam pencemaran udara? Macam-macam pencemaran udara. Yang pertama, pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Yang kedua, pencemaran udara sekunder. Berbeda dengan pencemaran udara primer, pencemaran udara sekunder terjadi disebabkan oleh reaksi antara substansi-substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Misalnya, pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Kira-kira faktor apa saja yang membuat udara menjadi tercemar?
Beberapa kegiatan, baik dari alam ataupun manusia, menghasilkan senyawa-senyawa gas yang membuat udara tercemar. Faktor penyebab pencemaran udara terbagi atas dua, yaitu aktivitas alam dan aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Selain kotoran hewan, bencana-bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar, yang berbahaya bagi kesehatan manusia, hewan, dan tanaman. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali. Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa ya? Karena tidak ditangani dengan baik. Nah, berikut ini merupakan pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama, pembakaran sampah. Yang kedua, asap-asap industri. Ketiga, asap kendaraan. Keempat, asap rokok. Dan yang kelima, senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Setelah kita mengetahui faktor penyebab pencemaran udara, mari kita cari tahu apa saja dampak yang terjadi akibat pencemaran udara. Dampak pencemaran udara yang pertama, kesehatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama gangguan pada sistem pernapasan. Dampak pencemaran udara kedua bagi tumbuhan. Abu vulkanik dari meletusnya gunung berapi membuat udara tercemar dan memicu terjadinya hujan asam, sehingga banyak tanaman dan pohon yang rusak akibat hujan asam atau abu vulkanik. Dampak pencemaran udara ketiga yaitu efek rumah kaca. Efek rumah kaca dipicu oleh adanya konsentrasi gas karbon monoksida dan gas karbon dioksida di atmosfer, sehingga menyebabkan peningkatan suhu bumi yang semakin panas. Ini biasa disebut dengan pemanasan global. Dampak pencemaran udara terakhir yaitu rusaknya lapisan ozon. Peningkatan suhu bumi menyebabkan pemanasan global dan merusak lapisan ozon yang merupakan lapisan pelindung bumi dari panas matahari. Setelah kita mengetahui dampak yang terjadi akibat pencemaran udara, mari kita belajar tentang cara menanggulangi pencemaran udara sebagai bagian dari pembelajaran untuk menyadarkan kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan agar tidak tercemar. Cara menanggulangi pencemaran udara yang pertama yaitu dengan melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah rusak atau gundul untuk memulihkan fungsi ekologisnya. 1 pohon ditanam, 1000 kehidupan diselamatkan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Tujuannya untuk menekan polusi udara serta mengatasi kemacetan. Contohnya menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Yang ketiga, energi terbarukan. Nah, merupakan sumber energi yang dapat diperbarui secara alami, seperti sinar matahari, angin, air, dan panas bumi. Penggunaannya sangatlah membantu mengurangi polusi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Contohnya, panel surya di atap rumah untuk listrik sehari-hari. Selanjutnya, yaitu mobil listrik, yang merupakan kendaraan yang menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga, bukan bensin ataupun solar. Energi ini disimpan dalam baterai dan diisi ulang melalui stasiun pengisian listrik. Nah, mobil listrik ini sendiri sangatlah mengurangi konsumsi bahan bakar fosil yang ramah lingkungan. Lingkungan adalah tempat kita hidup, bernafas, dan tumbuh. Tanpa lingkungan yang sehat, kehidupan akan kehilangan keseimbangannya. Oleh karena itu, kita perlu menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab setiap individu. Mari kita jaga alam ini dengan kesadaran penuh demi masa depan yang lebih hijau, bersih, dan layak untuk semua makhluk hidup. Ingatlah bahwa lingkungan yang kita jaga hari ini adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
Jakarta.